Nah, secara umum kalau mau disandingkan, nah Pak SBY itu melaksanakannya, mengerjakannya dengan agak ragu-ragu, ya kan? Kalau Pak Jokowi dengan gagah berani, kira-kira begitu. Ya substansinya sebetulnya ya jangan ketawa. Kalau mau ketawa yang total. Nggak ada tuh dia kan. Tapi pertanyaannya gini Mas, kalau memang ada favoritism, kenapa dulu itu harusnya kan langsung aja? Ini menurut saya nih gitu. Ya atau tadi kalau kata Mas Anas sekarang dikondisikan, tadi kan bahasa Mas Anas nih. Kalau kayak Pak Jokowi sekarang kita lihat kan misalnya, ya udah saya merestui dan mendoakan anak saya maju gitu. Nggak ada apa namanya harus didemokratiskan gitu. Kalau dulu kan apa nggak menangkap itu Mas Anas, ini ada maunya tapi yang nggak diucapkan kan. Ya, kalau saya kan secara pribadi, karena saya bergaul juga di lingkungan itu, mungkin saya salah untuk menilai, tetapi penilaian saya bahwa misalnya ini Pak SBY ini politisi modern menurut saya ya, ya kan? Karena kan tumbuh dalam tradisi modern, tradisi militer kan, tradisi modern satu. Yang kedua, dalam kategori militer saat itu Pak SBY itu kan militer yang intelektual kan. Dua. Yang ketiga, ide-idenya reformasi internal tentara, kaitannya dengan relasi antara tentara dengan negara, tentara dengan demokrasi, itu kan salah satu pemikirnya kan Pak SBY, ya kan? Pak SBY sekolahnya juga di Amerika, ya kan? Amerika kan kakek mbahnya apa demokrasi kan gitu. Jadi cara pandang saya bahwa ketika Pak SBY mengucapkan sesuatu yang ini menggambarkan demokrasi, oh bener nih kan gitu. Nah, ini ya kan ini lagi panggung depan. Otentik ini kira-kira atau kurang-kurangnya mendekati otentik kan begitu. Ya tapi kemudian ternyata memang agak berbeda, dan berbedanya karena apa ya memang tidak perlu dibahas lebih jauh lah. Tapi intinya memang faktanya setiap keluarga politik di Indonesia itu kan selalu punya agenda mempersiapkan generasi berikutnya kan. Nah secara umum kalau mau disandingkan, nah Pak SBY itu melaksanakannya, mengerjakannya dengan agak ragu-ragu, ya kan? Kalau Pak Jokowi dengan gagah berani, kira-kira begitu. Ya substansinya sebetulnya ya jangan ketawa. Kalau mau ketawa yang total. Enggak, maksudnya ini penggambaran saja, penggambaran bahwa sebetulnya ya minat politiknya tentang generasi penerus itu sama. Dan itu normal-normal saja dalam politik, keluarga politik. Dalam seberapa kita bisa menerima itu ide. Dalam logika kekuasaan itu normal, ya kan? Itu normal. Demokrasi itu kan bicara tentang metode kan, ya kan? Metode yang patut dan etis, kan begitu demokrasi kan? Tapi kan setiap aktor politik, setiap tokoh politik, bahkan itu tadi kalau kita menyebutnya keluarga politik, tidak mungkin tidak berpikir menyiapkan generasi berikutnya. Itu kan memang logika kekuasaan yang normal, bukan hanya di Indonesia, dimanapun kan. Keluarga-keluarga politik di banyak negara juga menyiapkan. Cuman yang sering membedakan satu caranya, yang kedua tingkat kecepatannya. Ya kan hanya itu yang membedakannya. Ada yang bilang Pak SBY ini ragu karena banyak baca buku. Kan belajar demokrasi, belajar. Aduh, menurut John Locke, Montesquieu kayak gini artikel ini kan. Kalau Pak Jokowi mungkin belum tahu ada Montesquieu. Menurut saya Pak SBY itu pembaca buku yang baik, dan itu
harus dihargai. Iya. Saya termasuk menghargai tinggi ya tokoh-tokoh politisi-politisi yang bersahabat dengan buku, dan Pak SBY adalah pembaca buku yang baik, dan karena itu kalau diskusi dengan Pak SBY saya kira diskusi yang renyah, yang enak, yang dalam, karena penuh referensi kan gitu. Iya. Penuh referensi dan Penuh kutipan-kutipan Mas ya. ya tidak harus juga. Tidak harus juga, tapi segitunya. maksud saya itu lain lagi. Tapi maksud saya ya memang harus ditradisikan bahwa politisi itu mesti suka bacaan kan. Karena itu politisi yang baik menurut saya ya mesti padat gagasan kan, padat pikiran. Dan itu kan tradisi mbah-mbah politik kita, Soekarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka, siapa aja zaman-zaman itu yang namanya politisi zaman itu kan otaknya kuat kan. Iya dong. Ya. Itu tahun 20-an loh, tahun 30-an, tahun 40-an. Masa ini tahun 2020 politisinya sepi gagasan, Ya, biasanya sepi kan buku gitu. Kita ini takut loncat jurang pun karena kita tahu itu sakit dan jauh ke dalam, Mas. Kalau nggak tahu kan loncat-loncat aja. Itu maksudnya Mas. Ini Mas. Pernah kayak Loncat aja karena nggak tahu Ya, kan. ibaratnya kalau nyupir itu Pak SBY pakai safety belt, Pak Jokowi enggak. Ya, jangan dulu Mas Anas juga kayak gitu karena nggak tahu. Jadi bukan berani karena nggak tahu ya. bukan gini Pak SBY itu kuat sekali dalam bacaannya. Nah, kalau Pak Jokowi itu tumbuh dalam tradisi praksis, ya. kuat di lapangan ya. Iya. Jadi memang ini Yang baca orang lain ya Pak Jokowi. beda tradisi. Ya karena kan kadang-kadang ada pemimpin buat apa saya baca, staf saya suruh baca, yang penting saya bisa eksekusi. Iya. Kan bisa juga seperti itu. Ini beda mazhab saja ya kan. Dan orang nggak tahu ini biasanya kalau berdosa dimaafkan, Mas. Diampunin. Gue berpikir gitu loh. Mas Anas kenapa waktu itu nekat maju? Iya. Meskipun tahu Pak SBY punya preferensi. Karena dia tahu Pak SBY juga ragu. Makanya dia berani. Kalau dia tahu Pak Jokowi, Pak SBY itu tadi gagah berani, mungkin beliau nggak akan ini. Nah, Mas kembali ke perbedaan Pak SBY dan Pak Jokowi gitu ya. Mas Anas tadi katakan Pak SBY sebenarnya ragu gitu ya. Pak Jokowi gagah berani dalam memutuskan suksesi kekuasaannya. Apa yang bikin keduanya ini berbeda gitu Mas? Dan Makin berat ngopi dulu lah ini. Kopi belum iklan, Mas. Kopi baru Sarung iklan. Boleh silakan, ada yang iklan kopi, Kopi, ya. kita akan sebutkan dengan gagah berani. Ragu. Iya. Ya. Apa ya Mas yang bikin Pak Jokowi lebih berani, gagah berani? Ya, Dan Pak SBY ya ragu. menurut saya itu beda mazhab. Mazhab Pak Jokowi itu mazhab praksis. Karena itu ya pertimbangan-pertimbangan langkah-langkahnya itu lebih bertumpu pada eksekusi kan begitu. Kalau Pak SBY itu mazhabnya kan mazhab intelektual, mazhab gagasan. Karena itu selalu dimulai dari narasi kan gitu. Nah, ya kira-kira begitulah secara tidak persis seperti itu, tetapi kecenderungan umumnya seperti itu. Nah,